Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Rizkianti, NIM 2002416268, Prodi PJKR 1B, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri adalah sebagai bahasa negara dan bahasa resmi. Bahasa Indonesia ini sudah ada pada Undang-Undang 1945 yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara yang berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Hal ini terbentuk dari Sumpah Pemuda kami putra-putri bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedudukan Indonesia sebagai bahasa perantara dalam segala aspek membuat bahasa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri penggunaannya. Bayangkan, di Indonesia berapa banyak bahasa di Indonesia yang diubah sehingga menjadi unik. Pasti kita kesusahan, bukan, untuk memahami berbagai bahasa. Maka dari itu pentingnya bahasa pemersatu Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Ya, karena adanya bahasa Indonesia atau bahasa resmi, kita lebih mudah berkomunikasi dan lebih mudah menyepakati sesuatu. Dalam seni bahasa dipakai sesuai porsinya, yaitu bahasa dan keindahan. Jadi, penggunaan bahasa yang dinilai indah adalah ciri dari seni. Bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan. Artinya, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia yang digunakan selain bahasa daerah. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kesempatan dan kegiatan. Pengertian EYD. Pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku pedoman umumnya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Berdasarkan sejarah perkembangan ejaan, sudah mengalami perubahan sistem ejaan, yaitu 1. Ejaan Panoption, 2. Ejaan Suwandi, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia, ketiga, ejaan yang disempurnakan. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan mencakup 5 aspek, yaitu 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan huruf, 3. Penulisan kata, 4. Penulisan unsur, dan 5. Pemakaian tanda baca. Tanda baca. Tanda baca ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan terakhir tanda penyingkat.
Tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik digunakan untuk memisah angka, jam, menit, dan menunjukkan waktu. Contohnya, Dr. Yulia sedang mengobati orang sakit. Titik. Bab 1 itu diambil dari halaman 6 dan 8. Titik. Tanda koma. Memisahkan unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat terakhir mendahului induk kalimat. Memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kemarin Bunda membeli sabun, tanda koma, sampo, tanda koma, dan odol. Oleh karena itu, tanda koma, kita harus berwaspada. Setiap pagi Adel, tanda koma, Ulan, dan Palda mengikuti latihan fisik. Tanda seru. Tanda seru biasanya dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Contohnya, jangan letakkan itu di meja saya. Tanda seru. Pergi dari rumah saya. Tanda seru. Ternyata kamu yang mengambil perhiasan saya. Tanda seru. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari makin sore. Tanda titik koma, anak-anak masih bermain. Ayah sibuk bekerja, tanda titik koma, ibu sibuk memasak, tanda titik koma, adik bermain handphone. Tanda titik dua. Tanda titik dua biasanya dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, mereka sedang mengerjakan tugas rumah, tanda titik dua, mengepel, memasak, menyapu rumah. Acara akan dilaksanakan pada tanda titik dua, Jumat atau Minggu. Tanda hubung. Tanda hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Contohnya, kurah, tanda hubung kurah. Kupu, tanda hubung kupu. Se, tanda hubung Indonesia. Se, tanda hubung Bangka Belitung. Tahun 60, tanda hubung an. Tanda eliptis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, kalau begitu, tanda eliptis. Ya, mari kita berangkat. Sebab kenaikan, tanda eliptis, akan berdampak pada kenaikan harga sembako. Tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menanyakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Contohnya, apakah Anda lapar? Tanda tanya. Kapan berangkat ke Bandung? Tanda tanya. Tanda kurung. Tanda baca kurung adalah salah satu tanda baca yang digunakan secara berpasangan
dan terdiri atas kurung buka dan kurung tutup. Contohnya, dia membuat KTP, tanda kurung, kartu tanda penduduk. Dia berasal dari NTB, tanda kurung, Nusa Tenggara Barat. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku biasanya dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, persamaan biologi. Tanda kurung perbedaannya ada di bab 3. Tanda kurung siku, lihat halaman 68 sampai 70. Tanda kurung siku perlu dipelajari. Tanda petik. Tanda petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Contoh, jangan percaya kata-katanya. Dia hanya berdusta. Tanda petik, ujarnya kepada Budi. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, Sally berkata kepadaku, ketika aku pulang, Kesha berteriak. Tanda petik tunggal, jangan lupa mengerjakan tugas sekolah sore ini. Tanda petik tunggal, jadi kita harus datang ke rumah Sally. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Contohnya, tahun ajaran 2020 garis miring 2021. Tahun anggaran 2018 tanda garis miring 2019. Tanda penyingkat atau biasa disebut apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, aku akan mengingatkanmu untuk tanda penyingkat selama-lamanya. Mereka sudah datang, kan? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.